Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarwati Sufia. Di sini saya akan membuat video mengenai konsep manajemen sebagai tugas dari dosen saya. Saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen. Untuk yang pertama kali saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Untuk pengertian secara umum, manajemen adalah suatu proses pelaksanaan, perencanaan, koordinasi, atau controlling terhadap sumber daya alam agar sumber daya alam itu bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian atau definisi manajemen dari salah satu tokoh, yaitu menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Jadi, manajemen adalah dipandang sebagai seni. Mengapa kok dipandang sebagai seni? Ya, manajemen bisa dikatakan sebagai ilmu dan juga bisa dikatakan sebagai seni. Manajemen bisa dikatakan sebagai ilmu karena manajemen disusun secara teoritis, sistematis, sehingga dapat dipelajari secara teoritis atau konseptual. Sedangkan manajemen juga bisa dikatakan sebagai seni. Mengapa? Karena untuk mengatur sumber daya, kita juga harus memiliki seni agar sumber daya itu kan sifatnya terbatas, sehingga kita harus mengatur secara efisien dan efektif. Efisien untuk mencapai tujuannya lebih cepat, dan efektif untuk pengoptimalan tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi yang diatur. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, mengapa manajemen harus mencapai tujuan? Karena sebuah tujuan itu menggambarkan bagaimana perusahaan atau organisasi itu dibentuk. Jadi, manajemen itu memang gunanya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sehingga manajemen sangat diperlukan dalam perusahaan atau sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya bersama-sama. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, mengapa manajemen tidak dapat dilakukan sendiri atau seorang diri? Karena proses manajemen yang begitu ada beberapa tahap atau beberapa proses yang tidak bisa sendiri, harus melibatkan orang lain. Karena manajemen memang tidak bisa berjalan sendiri. Manajemen memerlukan keterlibatan seseorang untuk melaksanakan proses-proses atau tahap-tahap manajemen tersebut, untuk melakukan perencanaan atau pengorganisasian antara elemen manajemen satu dengan yang lain, atau pihak manajemen dengan keterlibatan orang yang lain, seperti itu. Unsur-unsur dalam manajemen. Unsur-unsur dalam manajemen itu ada 6. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga ada methods atau metode, yang keempat ada machine atau mesin, yang kelima ada material atau bahan baku, yang keenam ada market atau pasar. Unsur-unsur dalam manajemen ini sangat keterlibatan antara satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan dalam manajemen. Dalam suatu manajemen tentu ada hal-hal unsur-unsur ini untuk menjalankan sebuah manajemen agar manajemen itu bisa dijalankan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajemen yang biasanya digunakan atau yang paling terkenal itu ada 4. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada actuating atau pengarahan, yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Yang pertama adalah planning. Planning itu artinya perencanaan. Dalam manajemen sangat diperlukan perencanaan untuk menjalankan perusahaan atau organisasi. Dalam perencanaan ini kita adalah merencanakan strategi atau penyusunan strategi untuk mencapai bagaimana kedepannya perusahaan ini, atau menjalankan visi misinya yang sejalan dengan perusahaan dan suatu organisasi tersebut, agar perencanaan ini efektif dan efisien untuk menjalankan perusahaan dan organisasi ini. Apakah sangat penting perencanaan? Sangat penting, karena sesuatu yang direncanakan akan berjalan dengan lancar, tidak
untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan ke depannya atau yang masalah-masalah yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu perencanaan sangat-sangat disarankan atau menjadi fungsi dari manajemen, seperti itu. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini, di dalam pengorganisasian ini, tentunya ketika ada sebuah organisasi atau perusahaan, tentunya kan kita kan membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan mesin atau membutuhkan tanah, membutuhkan berapa banyak kita merekrut karyawan. Oleh sebab itu, manajemen ini berfungsi sebagai pengorganisasian hal-hal tersebut, mengorganisasi tenaga kerja, mengorganisasi kita menggunakan mesin atau manual, pengorganisasian kita butuh karyawan berapa, kita butuh tanah seluas berapa agar perusahaan ini bisa berkembang baik, kita butuh apa saja, itu kan perlu pengorganisasian. Oleh sebab itu, inilah fungsi pengorganisasian dalam manajemen. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penerapan struktur perusahaan, dan mengalokasikan sumber daya alam serta merekrut, menyeleksi, dan melatih SDM. Oh ya, saya lupa. Dalam pengorganisasian ini kita juga ada melatih SDM. Jadi dalam perusahaan kan kadang kan ada kayak sebelum kita masuk dalam perusahaan kita dilatih dulu, ada pelatihan kerja seperti itu. Inilah fungsi dari pengorganisasian. Selanjutnya yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat untuk meraih tujuan bersama. Jadi pelaksanaan ini setelah perencanaan, setelah controlling, selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah untuk melaksanakan ketika sudah direncanakan, sudah dikontrol, kan perusahaan sudah berjalan. Kita tinggal melakukan apa saja yang perlu dievaluasi atau melakukan yang sudah direncanakan tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada controlling atau pengendalian. Yang terakhir ini fungsi manajemen adalah controlling, yang artinya bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Setelah ketiga-tiganya tersebut dilaksanakan, kita melakukan controlling atau pengendalian. Bagaimana kita mengevaluasi apa saja yang kurang dari yang kita rencanakan atau yang kita laksanakan, apa saja yang kesalahan-kesalahan yang terjadi, kita evaluasi atau di pengendalian itu agar semua itu berjalan lebih baik lagi, seperti itu. Begitu penting fungsi-fungsi manajemen. Jadi ilmu manajemen ini dirasa sangat penting, tidak hanya untuk perusahaan dan organisasi atau PR saja. Manajemen ini sangat penting untuk kita, bagaimana kita manage diri kita sehari-hari, manage waktu, kan bisa dilakukan dengan cara-cara manajemen ini atau ilmu manajemen ini. Untuk selanjutnya, dari kembali ke inti pembahasan video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen public relation atau humas. Manajemen public relation itu sama dengan humas ya, atau proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh public relation. Jadi fungsi manajemen PR adalah bagaimana kita mengatur arus balik atau feedback yang kita komunikasikan antara, kalau di perusahaan itu ada pegawai dengan pemimpinnya atau atasannya, atau bagaimana komunikasi antara internal dan eksternal di perusahaan, atau contohnya kayak perusahaan dengan masyarakat yang terlibat di sekitarnya, atau mengkomunikasikan produk-produk di dalamnya, seperti itu. Manajemen public relation itu lebih ke komunikasi antara dua arus atau dengan halayak atau dengan massa yang kita ajak untuk mengkomunikasikan organisasi atau perusahaan, seperti itu. Perannya juga sangat banyak sekali, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.